Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh seperti rusa yang begitu haus dan merindukan akan kehadiran Tuhan, yang boleh memuaskan dahaga kami. Dan biarlah pagi hari ini juga kami boleh seperti seorang anak yang terhilang, namun boleh menemukan kembali kasih Bapa di rumah Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang kondisi kesehatan juga kurang fit, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya beberapa hari yang lalu berdoa kepada Tuhan supaya paling tidak Tuhan saat saya pelayanan minggu ini sakitnya hilang gitu ya. Supaya saya bisa berkhotbah dengan baik dan apa yang saya siapkan bisa tersampaikan dengan baik. Namun sampai hari ini masih ada ya gatal di tenggorokan meskipun sudah doa dan banyak obat yang diminum ya. Tapi memang masih ada sakit, dan hal itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkuasa, saudara ya. Tuhan berkuasa, namun terkadang Dia mengizinkan ada hal-hal yang kita harus alami, dan justru di sanalah kita bisa mengandalkan Tuhan, bukannya mengandalkan apa yang kita miliki. Saudara, hari ini tema kita adalah berjalan bersama Tuhan. Nah, karena memang dalam 1 bulan ini tema kita itu adalah tentang berjalan bersama Tuhan atau penyertaan Tuhan, maka secara spesifik ya, supaya terpisah dari tema-tema minggu yang lain, ini adalah tentang di padang gurun, atau digambarkan dalam kehidupan itu perjalanan hidup kita sebagai manusia yang digambarkan sebagai padang gurun kehidupan, dan bagaimana kita berjalan bersama Tuhan di sana. Saya mengundang kita membuka Alkitab yang terambil dari Keluaran pasal 33, yang sebenarnya ini secara panjang kisahnya ini ayat 1 sampai ayat 23. Namun saya akan ajak kita melihat dan membaca bagian yang menjadi penekanan dalam kisah ini. Bagian yang pertama, Keluaran 33 ayat 2. Tuhan berkata di ayat 1-nya itu bahwa bangsa Israel disuruh untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Lalu Dia berkata, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Lalu ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Kenapa malaikat ini diutus? Karena Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lalu kemudian ada kisah di tengahnya, saudara ya, yang cukup panjang. Namun di ending kisah itu menarik. Tuhan mengubah, saudara ya, yang tadinya Dia bilang aku tidak akan berjalan. Ayat 14 menariknya dikatakan, lalu Ia berfirman, aku sendiri, tadinya Dia utus malaikat, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, menarik di sini Musa merespon, saudara ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?
Saudara, satu penekanan yang mengatakan Musa sangat bergembira atas keputusan Tuhan ini, dan bahkan berkata kalau memang bukan Tuhan sendiri jangan suruh berangkat. Dan tanda yang sangat dinanti-nantikan adalah bahwa tanda mereka diperkenan Tuhan atau mendapat kasih karunia adalah ketika Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu ayat 17 Tuhan menjawab lagi dan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Nah, saudara, menarik ayat 17 ini Tuhan katakan yang kau katakan ini. Karena memang di ayat 14 itu kata yang dipakai itu single, saudara ya. Tuhan lagi bicara dengan Musa, aku akan menyertai engkau. Tapi Musa bilang, bukan hanya aku, tapi aku dan umatmu, kami. Lalu Tuhan bilang, ya, aku juga akan lakukan itu. Bukan hanya menyertai engkau, tapi juga seluruh umat Israel. Saudara, sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara mencoba lebih dulu ya, menilai diri kita dan nanti kita bercermin dari kisah bangsa Israel. Saudara, apakah kita ini adalah orang yang sebenarnya mementingkan tujuan atau hasil ini adalah yang terpenting, sehingga tidak terlalu penting bagaimana hal tersebut didapatkan atau caranya. Kita orang yang seperti ini enggak ya kira-kira ya? Nah, tentu secara gampang bilang bukan lah gitu ya. Atau saudara, kita adalah orang yang bagaimana hal tersebut didapatkan adalah yang paling penting atau terpenting, dan tidak terlalu penting apakah tujuannya tercapai atau hasilnya didapat. Ini berlawanan saudara ya. Yang satu yang penting tujuan, yang penting saya mendapatkan apa yang saya ingin capai, yang penting saya mendapatkan hasil yang saya inginkan, caranya itu belakangan. Tapi yang kedua, enggak penting lah kita mendapat hasil itu belakangan, mau dapat nggak dapat itu nanti. Yang penting bagaimana kita menjalaninya, bagaimana proses itu dilakukan. Atau saudara mungkin kita merasa bahwa tujuan atau hasil maupun bagaimana hal tersebut didapatkan adalah sama-sama penting. Kira-kira kita yang mana saudara ya? Nah, jangan buru-buru menjawabnya dan coba pikirkan baik-baik saudara. Misalnya dalam dunia pekerjaan, apakah saya adalah orang yang penting pekerjaan selesai, hasilnya dapat, tujuannya tercapai, mengenai caranya itu belakangan gitu ya, tidak terlalu penting, tidak terlalu saya pikirkan. Ataukah kita berani berkata lebih baik tidak dapat, tidak selesai pekerjaan saya, tidak tercapai tujuan saya, daripada caranya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Atau misalnya dalam dunia perkuliahan, dunia studi, yang penting lulus gitu ya. Nilainya baik, hasilnya baik. Tidak peduli misalnya, tidak terlalu penting bagaimana caranya didapatkan hasil itu. Atau kita malah sebaliknya gitu ya. Tidak penting lah lulus, tidak lulus gitu. Yang penting saya studi dengan baik. Nah, kita kira-kira orang yang seperti apa saudara ya? Nah saudara, tentu saya tidak bermaksud mengajarkan bahwa ada pandangan bahwa lulus tidak lulus atau tercapai atau tidak tercapai itu tidak penting. Tentu keduanya sama pentingnya saudara ya. Keduanya harus kita perhatikan. Namun saudara, menariknya bahkan hal ini pun di dalam kerohanian sering terjadi. Apakah kita misalnya saudara di dalam baca Alkitab misalnya, yang penting Alkitabnya habis dibaca gitu ya. Yang penting tugas Gema hari ini selesai. Tidak penting dalam membaca itu apakah saya menikmatinya dan berjumpa dengan Tuhan dalam pembacaan itu atau tidak. Yang penting beres gitu saudara. Bahkan terkadang dalam pelayanan bisa jadi demikian saudara. Yang penting pelayanan saya beres, selesai, saya lakukan bagian saya, dan tidak terlalu penting di dalam pelayanan itu apakah saya merasakan Tuhan hadir,
Apakah saya merasakan saya sedang melayani Tuhan atau saya sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang menunjukkan tanggung jawab kita. Dan saudara, ketika memikirkan banyak hal ini jujur, saya sendiri cukup kaget dengan diri saya. Karena saya menemukan ada beberapa hal, bahkan mungkin cukup banyak, hal-hal yang secara tidak sadar, saya itu lakukan lebih penting itu selesai, tanpa peduli lagi apakah saya menikmatinya, apakah di dalam selesainya pekerjaan itu saya berjumpa dengan Tuhan, atau saya dibentuk karakter saya di dalam pekerjaan itu atau pelayanan itu. Nah saudara, hari ini di khotbah kita yang tidak berapa lama ini saudara ya, kita mau coba belajar hal yang menarik saudara. Belajar dari kisah Tuhan, Musa dan bangsa Israel yang hari ini kita baca kisahnya, tentang penyertaan atau kehadiran Tuhan yang jauh lebih penting dan sangat dibutuhkan, bahkan melebihi tercapainya tujuan atau keinginan kita. Saudara, kalau bicara kisah tadi saudara ya, misalnya ini sebenarnya ada latar belakangnya saudara ya. Yaitu setelah mereka sampai di Gunung Sinai, mereka sudah menyeberangi Laut Teberau itu saudara ya. Musa naik ke puncak gunung untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima loh batu berisi hukum. Nah, hukum tersebut itu menjadi petunjuk hidup baru bagi bangsa Israel yang sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Petunjuk apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat yang sudah dibebaskan. Saudara, ini sebenarnya gambaran hidup kita hari ini, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, maka Dia memberikan kita petunjuk untuk hidup baru, yaitu melalui Alkitab, saudara. Sehingga kita itu bukan hanya sekedar diselamatkan, beres sudah, nanti kamu akan masuk sorga, dosamu sudah diampuni. Tapi berikutnya yang Tuhan lakukan, Dia memberikan satu petunjuk bagi kita di dalam Alkitab, supaya kita hidup dengan cara yang baru. Nah begitu juga bangsa Israel saudara ya, setelah keluar dari Mesir, diberikan petunjuk hidup yang baru melalui 10 hukum. Namun apa yang terjadi saudara, bangsa Israel malah meminta Harun untuk dibuatkan satu Tuhan yang berbentuk, dan oleh Harun dibuatkanlah patung lembu emas. Nah saudara, bangsa Mesir mereka sebenarnya percaya bahwa suatu waktu akan ada dewa yang turun ke bumi, dan turun ke bumi itu dalam wujud seekor lembu. Nah ini kepercayaan bangsa Mesir, di mana sebelumnya Tuhan mereka saudara. Dewa itu dikenal dengan sebutan dewa Apis. Dan wujud lembu ini sebenarnya saudara diambil sebagai sebuah keinginan bangsa Israel agar Tuhan itu hadir secara fisik. Selama ini Tuhan hadir tiang awan, tiang api, mereka tidak lihat fisiknya mana. Sehingga mereka katakan, ini Musa pergi ke sana, kami pun tidak tahu apa yang terjadi, di mana Tuhan itu. Lalu mereka bilang ke Harun, buatkanlah kami satu wujud Tuhan itu supaya kami bisa sembah. Nah lalu ini penafsir bilang, sudah kepikir, oh iya ada konsep dewa yang turun itu wujudnya lembu. Lalu dibuatkanlah patung lembu emas itu saudara. Nah tapi menariknya saudara, ketika Musa sedang ngobrol dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan kasih tahu, tuh lihat bangsa itu baru ditinggal sebentar aja, sudah kacau hidupnya gitu ya. Ketika Tuhan tidak bersama-sama sebentar saja gitu ya, mereka sudah beralih. Mereka membuat satu patung, satu benda yang menyerupai Tuhan, dan mereka anggap Tuhan dan mereka sembah. Padahal saudara, ketika Musa turun, dia membawa loh batu yang hukum pertama dan hukum keduanya itu berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembah dia. Saudara, seolah-olah belum diberikan, dua hukum ini langsung dilanggar gitu oleh bangsa Israel. Nah saudara, oleh karena itu Tuhan begitu murka saudara. Saudara, bukankah ini mirip sekali dengan kehidupan manusia hari ini, yang seringkali bukannya menanti atau mencari petunjuk Tuhan, malahan mencari caranya sendiri, bahkan mengutamakan caranya sendiri.
Yaitu Israel pikir caranya adalah buat patung gitu ya. Menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Bahkan saudara, berhala itu kadang-kadang bukan hanya sebuah patung saudara, tapi sesuatu yang kita anggap penting dan kita perlukan. Nah, hari itu bangsa Israel anggap itu perlu dan penting. Selain daripada Tuhan, itu disebut berhala saudara. Dan ini yang terjadi. Dan setelah masalah ini saudara ya, Tuhan murka, dan yang terjadi adalah Tuhan menghukum. Dan hari itu saudara ya, dicatat oleh Alkitab di pasal sebelumnya, 3.000 orang meninggal karena murka Tuhan. Nah saudara, setelah ini berlalu, murka Tuhan itu belum beres saudara. Dalam pasal 33 ayat 1, waktu Tuhan berfirman disuruh pergi. Ini murka Tuhan ini meskipun sudah 3.000 orang mati, belum surut. Dia berkata, pergi, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Tuhan tetap menepati janjinya sekalipun dia dalam kondisi murka kepada bangsa Israel. Ia berkata, saudara ya, di dalam ayatnya Keluaran 33 ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara perhatikan saudara, di dalam murkanya dia menepati janjinya. Bahkan saudara, dia menjanjikan memberikan perlindungan atau keamanan. Tuhan memang marah pada mereka, tapi Tuhan tetap mau mereka itu sampai tanah Kanaan. Dia katakan, kamu pergilah ke tanah Kanaan, tapi aku akan mengutus malaikatku memimpin engkau berjalan di depanmu dan menghalau orang-orang ini. Saudara, ini adalah bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan, bahkan di dalam tanah Kanaan saudara. Tuhan berjanji bahwa mereka pasti akan sampai tanah Kanaan meskipun tanpa Tuhan saudara. Tuhan berjanji mereka akan dilindungi. Tuhan berjanji mereka akan aman. Tuhan berjanji mereka akan ditolong menghalau semua suku bangsa ini. Tuhan tetap memberikan kepada mereka janji perlindungan dan keamanan. Bahkan bukan hanya janji perlindungan dan keamanan saudara. Tuhan berkata, engkau akan dipimpin ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, Tuhan bukan hanya bicara nanti kamu dikasih tanah Kanaan gitu ya, engkau bisa tinggal di sana. Tapi negeri itu berlimpah susu dan madunya sebagai satu gambaran negeri yang subur, satu gambaran berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan. Saudara, meskipun bangsa Israel ini tegar tengkuk saudara ya, melanggar, meskipun bangsa Israel mendatangkan murka Tuhan, Tuhan bilang tetap akan dijanjikan perlindungan, tetap akan dijanjikan berkat melimpah. Tapi ada satu hal aja saudara yang kurang. Tapi tanpa penyertaan atau kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, kenapa Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan mereka? Ayat 3b dan ayat 5 katakan demikian. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, yang bandel tuh saudara, keras kepala, bebal, yang dikasih tahu berulang kali melanggar terus. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini Tuhan bilangnya, supaya jangan aku membinasakan engkau, itu nanti takutnya mereka itu mati gara-gara Tuhan ini tidak sabar gitu ya. Tapi Keluaran 33 ayat 5, Tuhan bahkan menegaskan, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, gak usah terlalu lama saudara ya, sebentar aja, Tuhan bilang, tentulah atau pastilah aku akan membinasakan kamu. Nah saudara, pertanyaannya, kalau kita dengar kisah ini dan kita berada di posisi bangsa Israel, maka kita kembali ke perdahuluan tadi saudara ya. Kita ini orang yang penting tujuannya tercapai, atau bagaimana tujuan itu didapatkan, bagaimana caranya, atau bagaimana kita mencapai hasil itu. Saudara, kalau bicara tujuan, bukankah bersama malaikat tujuan tercapai? Mereka tetap sampai tanah Kanaan, mereka tetap dapat perlindungan,
mereka tetap dapat bahkan tanah yang berlimpah susu dan madunya itu. Bukankah tetap aja? Ini bukan berarti kalau sama malaikat berarti mereka boleh sembarangan gitu ya. Oh, dalam perjalanan berdosa ya, enggak gitu ya. Malaikat juga bisa murka saudara ya, dan menghukum mereka. Tapi beda saudara ya. Kalau Tuhan sendiri, wah ini lain saudara ya. Itu ibarat saudara ya, kalau kita misalnya jalan, saya sering dengar ini ya saudara ya. Kalau sama jemaat kadang-kadang kelompok tertentu, enggak semua gitu ya. Kalau ngajak jalan, jangan ajak jalan hamba Tuhan. Kenapa? Kenapa takut sama hamba Tuhan? Bukan gitu ya. Kalau jalan hamba Tuhan kita gak bisa macam-macam. Seolah-olah berarti kalau gak sama hamba Tuhan berarti mereka macam-macam. Nah kadang-kadang hal itu saudara ya, beda. Itu baru hambanya Tuhan saudara. Nah berjalan bersama Tuhan, ini resikonya sangat besar. Melanggar sedikit saudara ya, bahkan Tuhan bilang sesaat saja aku jalan sama kamu itu. Aku udah tahu bahwa engkau itu pasti akan melanggar lagi. Engkau itu pasti binasa sudah. Engkau itu pasti mati sudah. Karena Tuhan itu tahu mereka akan berdosa dan berdosa lagi. Nah kalau kita di posisi bangsa Israel atau di posisi Musa, kira-kira kita akan berhitung gak saudara? Wah, daripada kita gak nyampe ya, mati di jalan. Kalau malaikat kemungkinan nyampainya lebih besar. Nah kira-kira kita pilih yang mana saudara? Nah jujur kadang saudara dalam perhitungan kita pikir ya sudah malaikat aja lah. Kemungkinan nyampainya lebih besar. Kemungkinan dapat hasilnya lebih besar. Kemungkinan tujuan tercapainya lebih besar daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi menariknya saudara, bangsa Israel dan Musa terutama merespon bukan demikian. Mereka merespon bukan dengan puji Tuhan gitu ya. Ya udah enggak apa-apa Tuhan ya. Yang penting kami sampai. Yang penting kami mendapatkan perlindungan. Yang penting kami mendapatkan berkat. Saudara hari ini banyak gereja hanya bicara tentang hasil, tentang apa yang Tuhan dapat berikan pada kita. Tanpa bicara bagaimana kalau Tuhan hadir, bagaimana dia membenci dosa itu saudara. Berapa banyak gereja yang hari ini tidak memberitakan tentang betapa Tuhan itu murka ketika kita melakukan dosa. Tapi hanya bicara tentang berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tanpa bicara tentang bagaimana mereka kalau mereka berjalan bersama Tuhan, mereka itu harus berubah, mereka itu harus mengalami yang namanya pertobatan. Dan syukurlah waktu itu saudara, Musa bersama bangsa Israel menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan itu sekalipun resikonya. Mereka harus membuang kejahatan. Sekalipun resikonya Tuhan marah kalau mereka berdosa. Bahkan Tuhan menghukum mereka kalau mereka berdosa. Dan hari itu mereka merespon dengan sangat tepat saudara. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Bagi orang kalau yang penting tujuannya ini bukan ancaman. Ini kabar gembira saudara ya. Mereka akan dengan sukacita menerima keputusan itu. Tetapi bagi orang yang mementingkan bagaimana itu dikerjakan, bagaimana itu dibentuk saudara, dia melihat ini sebagai ancaman. Maka dikatakan mendengar ancaman yang mengerikan ini sebagai satu gambaran ini saudara ya. Musa maupun bangsa Israel berpandangan, tidak ada artinya tanah Kanaan itu mereka dapat kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Tidak ada artinya negeri yang berlimpah susu dan madunya itu kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan mereka. Tidak ada artinya hidup mereka terlindungi aman kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka lebih memilih, mungkin saudara nanti di poin 2 kita bahas, hidup yang mungkin penuh dengan pergumulan, kesukaran, tetapi Tuhan ada di sana. Mereka lebih memilih mungkin negeri itu begitu sukar, begitu tidak gampang saudara ya. Negeri yang bukan berlimpah, tapi mungkin hanya cukup atau bahkan kurang. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga mereka merasa bahwa tujuan yang baik itu saudara ya. Kanaan yang berlimpah, perlindungan oleh malaikat, itu didengar mereka sebagai ancaman yang mengerikan. Sehingga dikatakan berkabunglah mereka
Berdukacitalah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya, saudara. Saudara, penyertaan Tuhan melebihi apa yang Tuhan dapat berikan. Dan saudara, untuk dapat kembali memperoleh penyertaan Tuhan, maka harus ada pertobatan. Bangsa Israel menyadari ini, saudara. Musa menyadari ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada apa yang bisa Tuhan berikan. Dia merasa tidak ada artinya berkat itu kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya coba menggambarkan ini satu kali. Seorang sahabat saya itu nikah gitu, saudara ya. Dan karena dia di luar kota, ini sahabat teman baik di kampus gitu, saudara ya. Jadi kami dulu usianya cukup tinggi, maksudnya sudah tua masuk kampus gitu, saudara. Lalu dia bilang, kita kan masuk kampus usia udah tua belum nikah lah gitu ya. Nanti kalau nikah kita saling datang ya, sudah janji gitu ya. Sudah pelayanan, saya pelayanan di sini jauh gitu, saudara. Lalu dia kirim undangan nikah, saya nikah duluan saudara ya. Dia kirim undangan. Tapi kan saya pikir, aduh tiketnya kok mahal ya. Terus saya kasih pilihan sama dia. Daripada uang saya beliin tiket berapa juta, saya kasih kamu aja uangnya. Tapi saya gak datang. Wah saudara, kalau saudara gimana? Ya mending uang lah gitu kan. Lumayan buat biaya nikah. Tapi teman saya bilang begini, saudara. Saya gak butuh uangmu. Saya butuh kamu datang gitu ya. Hadir di sini. Saya ingat bagaimana kisah-kisah kita gitu ya. Saya ingat bagaimana persahabatan kita. Saya tuh mengenal dirimu gitu ya, dengan baik, bagaimana kita itu sama-sama mendoakan calon, ya meskipun saya duluan nikahnya sudah. Tapi dia bilang, lebih baik kamu datang gitu ya, pokoknya usahakan. Terus dia bilang, kamu gak ada uang gak bro gitu ya, mau saya yang kirim kalau malah terbalik saudara. Saya sebenarnya maksud saya sayang gitu ya saudara, tiket berapa juta untuk hadir, mending tak kasih dia untuk biaya pernikahan dia. Tapi dia bilang tidak. Kalau bisa kamu yang datang gitu ya. Bahkan kalau kamu gak ada uang tiket, tak beliin tiketnya gitu. Padahal saya tahu juga dia biaya nikah besar dan pas-pasan gitu. Saudara. Nah akhirnya saya tetap datang saudara ya. Waktu itu nikahnya di Jawa Barat, saudara, saya datang ke sahabat saya ini saudara. Nah itu saudara menggambarkan bagaimana ketika seseorang itu sudah begitu dekat, dia punya pengalaman-pengalaman yang indah. Dan saudara ingat, konteks Keluaran 33 ini saudara, bagaimana bangsa Israel itu sudah melalui pengalaman-pengalaman di padang gurun bersama dengan Tuhan, bahkan sudah menyeberangi laut Teberau. Sehingga mereka sadar betul bahwa dengan Tuhan mereka itu bisa lebih aman saudara. Mereka bisa merasakan ketenangan. Mereka tahu betul bahwa penyertaan Tuhan itu bahkan lebih berharga dari apa yang bisa Tuhan berikan. Malaikat yang melindungi, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka juga sadar bahwa kalau mereka ingin Tuhan menyertai, maka harus ada pertobatan. Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kejahatan, Tuhan membenci perbuatan-perbuatan mereka yang melawan hukum Tuhan. Nah, sehingga saudara, ini menjadi satu pelajaran berarti buat kita. Jika kita ingin disertai Tuhan, harus siap bertobat, tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa-dosa kita. Maka percayalah dia akan menyertai kita. Penyertaannya saudara, nyata, kehadirannya hadir di tengah-tengah kita saudara. Tanpa kita meninggalkan kejahatan, bagaimana dia bisa menyertai kita saudara? Karena dia membenci dosa, dia membenci kejahatan. Oleh karena itu, tanpa pertobatan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan Tuhan menyertai kita? Saudara, penyertaan Tuhan melebihi apa yang Tuhan dapat berikan. Saudara, yang kedua saudara, mengapa penyertaan Tuhan ini begitu penting bagi kita hari ini, bahkan bagi bangsa Israel dan Musa waktu itu? Tuhan berkata saudara, hanya di dalam penyertaan atau di dalam kehadiran itu ada ketentraman. Nah ini Tuhan sendiri yang mengatakan dalam ayat 14, dia katakan gini, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kata ketentraman di sini menggunakan kata rest, saudara ya. Rest itu dwelling atau sesuatu yang satu tinggal atau istirahat, saudara, satu kedamaian yang tetap tinggal di dalam diri kita ketika Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Bahkan saudara, ketentraman ini itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan hadir
Ya, dikatakan gini, engkau sendiri tidak membimbing kami, bukankah itu satu tanda bahwa kami memperoleh kasih karunia di mata engkau? Saudara, ini satu tanda bahwa Tuhan hadir di hidup kita. Ada rasa ketentraman, ada rasa damai sejahtera. Nah saudara, inilah saudara sebenarnya yang menjadi penting bagi Musa dan bangsa Israel. Ada rasa damai, ada rasa tentram. Saudara, mungkin Tuhan menyertai kita bukan selalu jalannya mulus, jalannya enak, jalannya lancar. Kadang penyertaan Tuhan itu bahkan di lembah, bahkan kondisi-kondisi yang begitu gelap, kondisi-kondisi yang begitu sukar dan menantang hidup kita. Tapi saudara, sekalipun dalam lembah kekelaman, Mazmur 23 katakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itu yang menghibur aku, memberikan ketenangan, memberikan kita damai sejahtera. Sekalipun kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, kalau kita pastikan Tuhan hadir, maka tetap kita beroleh ketenangan, saudara. Ketenangan yang sama kita dapatkan gambaran dalam orang-orang yang disertai Tuhan. Daniel di Goa Singa, dia bisa tenang, saudara. Dia bisa damai. Bahkan saudara, sahabat-sahabatnya apa, ketika dibakar itu sudah dalam tungku perapian yang menyala, saudara, dia tetap tenang. Dia tetap tentram, dia damai, saudara. Bahkan dia berkata, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari api ini, saudara, dia tetap tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia mau tetap Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bagi mereka ketentraman ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka itu jauh lebih penting daripada selamat dari api, daripada dibebaskan dari hukuman raja. Saudara, penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada berkatnya. Dan penyertaan Tuhan itu di poin kedua ini, saudara, dia memberi kita ketentraman, memberi kita rest. Saudara, satu bagian firman Tuhan di dalam Roma berkata kalimat yang luar biasa tentang ketika Allah Yesus bersama dengan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ini bukan berarti tidak ada orang yang berani lawan kita, saudara ya. Justru kalau Allah di pihak kita, banyak musuh kita, saudara ya. Khususnya orang-orang yang tidak senang dengan Kristus, dengan Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Saudara, ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan beserta kita, bukan berarti tidak ada penindasan, bukan berarti tidak ada kesesakan. Penganiayaan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, bukan berarti tidak ada penganiayaan, tidak ada ketelanjangan, ini bicara tentang kemiskinan, tidak ada bahaya, tidak ada pedang. Tapi saudara, bersama dengan Tuhan, dikatakan dalam Roma itu, saudara, kita punya perasaan ini, saudara, lebih daripada orang-orang yang menang. Orang bisa menang lawan penganiayaan, lawan penderitaan dengan misalnya, saudara ya, tanpa Tuhan. Tetapi perasaan kita yang bersama Tuhan itu jauh melebihi mereka. Oleh Dia yang mengasihi kita. Bahkan di sana Paulus katakan, sebab aku yakin baik maut, hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang bisa menyerang kita ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saudara, ada ketentraman itu. Ketika Tuhan membimbing kita, ada damai sejahtera. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai kesukaran, penganiayaan, penderitaan, pedang, ketelanjangan, segala makhluk, maut, hidup, malaikat, pemerintah, yang sekarang maupun nanti, tidak ada yang dapat merebut damai sejahtera itu, saudara. Tidak ada yang dapat merebut ketentraman itu, saudara. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara. Saudara, dunia ini bisa memberikan ketentraman. Tanah yang berlimpah susu dan madunya itu bisa memberikan kita rasa nyaman. Namun saudara, tidak ada ketentraman seperti yang diberikan Tuhan kita. Karena Tuhan kitalah sumber damai sejahtera itu, sumber ketentraman itu. Bersama Dia, kita tahu
bahwa sekalipun di dalam dunia ini kita harus bertahan dalam berbagai pencobaan, kita tahu bahwa ketika kita lepas dari itu, kita tahu di sana ada satu hal yang tersedia, yaitu surga bagi kita yang memberikan kita ketentraman, damai sejahtera dalam hati. Bahkan bukan surga yang kosong itu, saudara, tapi surga di mana kita bersama-sama dengan Allah yang telah menyertai selama ini di dalam hidup kita. Saudara, pesan saya hari ini buat kita, jangan lepaskan Tuhan itu, saudara. Biarkan dia bersama-sama dengan kita. Sekalipun ketika dia bersama-sama dengan kita ada resiko, saudara. Ya kita harus tinggalkan kejahatan kita. Kita harus bertobat. Kita harus siap menerima murkanya kalau dia bersama-sama dengan kita. Tapi percayalah, saudara ya, ketentraman yang dia berikan itu jauh melebihi daripada apa yang bisa diberikan dunia ini. Bahkan berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Karena penyertaannya itu adalah yang terbaik. Dan ini yang dialami bangsa Israel dan Musa. Di padang gurun, dia merasakan Tuhan menyertai mereka. Sekalipun ada murka Tuhan, tapi murka Tuhan itu sebenarnya untuk menyayangi mereka, mengembalikan mereka kepada arah yang benar. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian gini, saudara ya. Bahwa ketika seseorang mencintai, ya, mengasihi, maka dia akan dalam tanda petik agak cerewet gitu, saudara ya. Selalu ngingetin. Ya, contohnya istri gitu ya misalnya. Kalau sama istri itu pergi makan, itu agak kurang bebas gitu, saudara ya. Saya mau makan apa aja susah gitu. Karena dia selalu ingetin. Inget darah tinggi gitu. Inget di kolesterol gitu. Inget ini tidak sehat gitu. Sehingga ada satu rasa pikir, kayaknya enak jalan sendiri gitu ya, lebih bebas. Tapi saya baru sadar, dia begitu karena dia mengasihi gitu. Dia peduli pada diri saya. Saya jalan sendiri mungkin merasa bebas. Tapi justru dalam kebebasan itu saya sedang menghancurkan hidup saya. Saudara, makanya kalau punya istri seperti istri saya ini enak, saudara ya. Bisa dibantu diingat. Nah, saudara, Tuhan itu melebihi pasangan kita. Kalau dia hadir, wajar. Dia murka ketika kita berdosa. Dia hadir, wajar. Dia marah ketika kita melakukan kejahatan. Bahkan dia menghukum kita. Tapi kalau kita masih dihukumnya, kita masih ditegurnya, itu tandanya dia hadir. Yang bahaya adalah ketika saudara berbuat jahat, berbuat dosa, dan saudara tidak rasa apa-apa, nyaman, itu tandanya Tuhan tidak lagi hadir bersama dengan saudara. Saudara sudah meninggalkan dia. Dan bagaimana saudara bisa kembali? Berdoa, bertobat. Katakan, Tuhan hadir. Aku lebih rela Tuhan hadir dan menghukum aku, daripada aku hidup sesuka hati, seolah-olah itu menyenangkanku, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Mari saudara andalkan Tuhan yang menyertai hidup kita dalam keadaan apapun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami satu sikap yang indah. Bagaimana Musa menyatakan bahwa penyertaan Tuhan jauh melebihi apa yang Tuhan dapat berikan. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting dari apa yang Tuhan bisa dapat berikan kepada kami. Bahkan karena penyertaan Tuhan itu mendatangkan ketentraman bagi kami. Tuhan, kami juga merindukan hal itu. Kami rindu Tuhan menyertai hidup kami. Hidup kami yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan. Hidup kami yang selama ini mungkin dalam kejahatan, dalam dosa, yang kami merasa kami begitu bebas. Kami merasa senang di sana. Karena Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa itu sungguhnya adalah ancaman yang mengerikan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kembali Tuhan menyertai hidup kami. Kami rindu Tuhan, sekalipun di dalam penyertaan Tuhan itu Tuhan menegur kami, Tuhan menghukum kami. Namun Tuhan itu jauh lebih baik daripada Tuhan membiarkan kami tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan terus menyertai kami. Dan bagi kami yang sudah jauh dari Tuhan, Tuhan kembalilah sertai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.